Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog saya Bram. Nah, teman-teman, ada yang masuk lagi pertanyaan teman-teman. Bram, kok saya grogi banget ya depan kamera, Bram? Mau ngobrol kayak kamu ngobrol itu kok enak banget gitu. Apa ada teksnya gitu di belakang kamera? Sebetulnya melatih soft skill berbicara itu latihannya seumur hidup, teman-teman. Loh, kenapa seumur hidup? Jadi saya cerita sedikit pengalaman pribadi saya, teman-teman, sampai bisa bicara depan kamera kayak gini. Yang pertama, zamannya SD, teman-teman, saya sudah dilatih sama orang tua itu untuk kritis. Jadi kritis itu dalam artian kalau guru menerangkan tidak tahu, bertanya. Kalau ada yang tidak tahu, siapapun itu belajar untuk bertanya. Jadi dulu kan ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi secara tidak sadar saya selalu bertanya kepada orang. Jadi itu melatih kita bicara. Masuk ke zaman SMP itu saya aktif berorganisasi, teman-teman. Jadi kebetulan saya ikut paskibranya SMP dulu waktu sekolah. Itu kalau paskibra kan jelas otomatis harus berani berbicara. Jadi pemimpin pasukan pengibar bendera kan, teman-teman, jadi harus berani bicara. Itu jelas dilatih. Kemudian masuk ke SMA, saya aktif berorganisasi juga, tapi non formal. Jadi organisasi yang non formal lah. Jadi saya berorganisasi dengan teman-teman, bergaul dengan teman-teman, juga melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itu juga secara tidak sadar melatih kita untuk berbicara, untuk jadi leader di grup, di satu komunitas gitu. Kemudian masuk ke kuliah perguruan tinggi, saya juga aktif di himpunan, teman-teman. Kemudian di himpunan tersebut dalam beberapa kesempatan aktivitas saya diamanahkan jadi ketua, dan pada saat juga ada pekerjaan, dulu ada namanya KKN, teman-teman ya. Kalau di kuliah itu namanya kuliah kerja nyata. Nah, di situ juga saya terpilih jadi ketua satu kecamatan. Jadi kalau di KKN itu kan diterjunkan kita sebagai mahasiswa pengabdian terhadap masyarakat. Dalam satu kecamatan itu ada sekitar 9 desa gitu. Nah, saya jadi leader, jadi ketua di kecamatan, jadi membawahi 9 desa untuk mengadakan acara yang mewakili kampus gitulah. Jadi kurang lebih itu juga melatih saya bicara, melatih saya leadership dan lain sebagainya gitu. Kemudian ujiannya itu pada saat PPL, teman-teman, karena kan saya jurusan pendidikan teknik sipil. Jadi ada mata kuliah itu praktek PPL namanya. Jadi praktek ngajar. Kebetulan praktek ngajar saya itu di SMK, teman-teman. Nah, selama 1 semester full itu teman-teman ngajar di depan kelas, nerangin kayak guru aja asli gitu, nerangin materi dan lain sebagainya gitu, bikin PR. Puncaknya itu ujian di depan dosen pembimbing gitu. Jadi kalau sebagai guru itu bagaimana dia bisa menyampaikan materi yang diajarkan dengan baik. Nah, baiknya itu ada feedback dari kelas gitu. Jadi aktif gitu kelasnya. Jadi ada tanya jawab, ada interaksi, kemudian dikasih kuis-kuis kecil, ada little question, pertanyaan, itu kelasnya bisa jawab aktif gitu. Nah, itu tanda kita sebagai guru berhasil dalam menyampaikan materi. Itu kurang lebih. Kemudian masuk ke fase bekerja. Kalau bekerja itu cenderung lebih pasif, karena lebih dulu awal-awal saya bekerja itu lebih benar-benar hard work lah, benar-benar digembleng istilahnya. Udah digembleng ya, tetap saya ya memang jiwa leadershipnya, jiwa bicaranya, pengen bicara, pengen jualan itu nggak hilang gitu. Jadi tetap saya latih sedikit-sedikit lah. Kemudian puncaknya sekarang saya jadi profesional marketing gitu. Kalau profesional marketing itu otomatis harus bicara, ketemu klien, presentasi, meyakinkan, negosiasi. Itu semakin saya latih lagi, semakin saya explore lagi. Makanya saya memberanikan diri untuk bikin vlog ini, teman-teman. Jadi saya pengen berbagi apa yang saya tahu kepada teman-teman semua gitu. Jadi perjalanan untuk saya bisa seperti ini itu lumayan panjang, teman-teman, gak singkat. Tapi intinya semua orang bisa kok, asal berani. Mau gimana pun hasilnya, yang penting berani. Terabas aja, teman-teman, ngobrol aja, bicara aja, nggak usah takut.
bukan masalah jelek apa tidaknya, tapi masalah apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya apa tidak gitu. Kalau ada manfaatnya, itu orang akan mendengarkan. Insya Allah pasti. Orang akan mendengarkan obrolan kita gitu. Orang akan mendengarkan bicara kita. Jadi itu dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus. Dulu ingat saya ngobrol di depan cermin gitu sebelum ujian PPL itu. Itu terus terang yang paling berat menurut saya pada masanya gitu. Saya bicara di depan cermin, ngobrol, mensimulasikan proses belajar mengajar gitu. Jadi saya mengutarakan materi, terus bikin gimmick, tanya jawab di depan cermin. Jadi ngelihat ekspresi muka saya, cara saya berbicara dan lain sebagainya gitu. Saya latihan depan cermin gitu dulu. Belum populer vlog lah, ya luar biasa lah perjalanannya gitu. Terus itu sih intinya, dilatih terus, diterabas terus, nggak usah malu, berani aja, lakuin aja gitu teman-teman. Terus intinya tolong apapun yang disampaikan nanti pastikan ada manfaatnya buat yang mendengarkan gitu. Jadi jangan sampai waktunya yang mendengarkan kita itu terbuang sia-sia tanpa dapat ilmu lah. Kurang lebih sih pesan saya itu gitu. Apapun nanti yang mau teman-teman sampaikan itu pastikan ada ilmu baru yang bisa didapatkan oleh pendengarnya, pendengar yang dengerin video teman-teman. Gitulah mungkin kurang lebih. Ya, selanjutnya itu teman-teman harus berani mulai dulu, teman-teman, berani dulu teman-teman. Nanti yang lainnya ngikutin. Gitu mungkin teman-teman ya. Keep fighting. Semangat terus teman-teman. Mungkin sekian video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Arigato, hatur nuhun, terima kasih, thank you, see you next video, bye bye.